Silakan, Mbak Ayu. Kok kayak terdakwa ya saya, Pak ya? Agak Tidak, takut. ini kita hanya interogasi aja. Oke. Apa betul ini tangannya Mbak Ayu? Itu orang sebelumnya, Bos. Iya. Kegedean. Kenapa digoyangin Kok sih? kayak angker tadi? Emang tugas saya ngegoyangin. Kalau di set ini. Oke Mbak Ayu, kita akan ada beberapa pertanyaan. Relax aja. Udah makan Mbak Ayu? Belum, Pak. Belum. Kebetulan saya juga belum. Kita sama-sama pesen ya. Nasi goreng rebus 2. Jangan pedas. Oke. Pak, mohon maaf, nasi goreng itu nggak ada yang direbus ya? Beda, nasi gorengnya digoreng. Enggak, ini memang menu spesial mereka. Oke Mbak Ayu, pertanyaan pertama. Apa, Dik? Berhenti tadi gue goyang. Kaget saya kira kenapa? Saya perdana di sini tapi jantung kan betul. Iya, benar. Pertanyaan pertama Mbak Ayu, tolong dites dulu belnya. Sudah, Pak. Bukan kuis dong. Kayak klub mau caper aja. Pertama kali prediksi. Jaya. Terima kasih. Kejadian apa Mbak Ayu? A. Banjir. B. Pesawat. Ya? Atau C. Perceraian. Ya. Oh, nggak ada semuanya jadi. Salah semua. Salah semua. Orang kalau pilihan minimal ada satu yang benar. Atau 2. Nanti 50-50. Iya. Ini semuanya salah. Monggo Mbak Ayu. Jadi gini, almarhum Arafiq, saya waktu itu bilang bahwa akan ada penyanyi dangdut dengan secara nya beliau akan sakit dan meninggal antara di bulan Maret. Saya nerawang di bulan Desember, perkiraan saya Maret, Januari beliau sudah tidak ada. Dan sejak itu Mbak dipercaya bahwa prediksi sebelumnya kalau saya kan nerima tamu di rumah, memang tidak pernah punya cita-cita untuk masuk televisi karena seperti belang gelinding saya nggak pernah yang neko-neko pemikiran saya. Kalau makhluk astral, apaan sih ini? Kecoa, Pak. Kecoa. Kecoa. Ini sih ngomong makhluk astral. Belum diberesin ini tadi sama Obi. harusnya dibersihin dong, Pak. Enggak, saya serius ini. Kalau makhluk astral bisa melihat. Iya. Nah, saya kan bisa melihat juga. Sama nggak Mbak Yu melihat sesosok hitam ada di belakang Mbak Yu? Siapa? Aku sih nggak tahu. Nggak tahu ya. Serius lo? Serius. Gue sih ngeliat ada sosok hitam gitu, kayak samar-samar gitu. Di belakang Mbak Yu. Di sebelah mana, Wen? Mana lo? Itu tuh. Itu kameramen. Kameramen lagi syuting. Kameramen lagi syuting Udah kok. tahu gue penakut sama gitu-gitu. Gue pikir beneran. Beneran lo. Tapi Oke. Terusin deh. ada misteri, iya. Ada misteri di kantor ini yang belum terpecahkan, Mbak. Ya. Ada satu suspek yang sampai hari ini belum dikenali, betul ya, Pak? Betul. Kira-kira ini siapa, Mbak Yu? Mungkin bisa. Kita nggak dapat petunjuk ya, Pak. Betul sekali. Kita udah 2 tahun mencari dia, tapi nggak ketahuan. Ini siapa? Siapa? Mungkin bisa dilihat Mbak Mbak Yu. Yu bisa. Kita bisa menangkap. Kira-kira. Saya juga bingung ini siapa dari belakang. Mbak Yu nggak bisa ngeliat. Gak bisa nanti betul. Saya jadi paroma juga bingung ini siapa juga ini. Susah ini, Mbak. Hei, kerja. Ini kayak yang di akuarium di kota-kota ini. Biar saya lere ya, Pak. Lele. Waduh, ini lagi kerja ini. Tenang. Lihat urusan saya.
apa? Saya nyuruh kamu kerja. Mohon maaf, Bayu mau nyoba? Monggo dilanjut. Silakan. Maaf Oke. ya, maaf kalau kita suka bercanda. Namanya acara lawak ya. Saya punya satu misteri yang harus dipecahkan oleh Mbak Yu. Oke. Saya ambil dulu sebentar ya. Oke, sambil menunggu, Mbak Yu, Oke. pernah nggak Mbak Yu dilabrak sama orang yang nggak suka dengan prediksi Mbak Yu? Katanya pernah ya? Pernah. Ada beberapa artis juga, Hmm? langsung DM juga ada. Kebetulan juga saya punya nomor HP juga hubungi WA saya. Ya. Ada juga lewat asisten saya, juga ada beberapa teman saya di televisi komplain dengan terawangan saya. Tapi berangsur-angsur ke sini, setelah kejadian itu dan kita sempat ketemu, akhirnya menyadari bahwa terawangan saya itu jadi kewaspadaan dia selama ini, dan ketakutan itu dan terjawab dan minta maaf sama saya. Artinya sudah clear semua. Ya, walaupun tidak semuanya Ya. memahami dan mau mengerti terawangan saya, karena Ya. saya selalu bicara bahwa saya bicara di sini untuk kita saling waspada, saling mengingatkan sama manusia, bukan untuk menakut-nakuti. Saya nggak ada kepentingan sama sekali. Cuman Tidak untuk menakut-nakuti, Ya. tapi mewaspadai. ya, tapi kan kadang orang kan lebih cenderung berpikir negatifnya Betul. daripada untuk berpikir positif. Lu bisa duduk nggak? Silakan. Saudara Andika, Ya. kita ini lagi interview. Itu jangan ke belakang begitu dong. Kenapa? Iya. Nggak enak dong. Ada apa dengan kambing ini? Ular, Pak. Jadi kemarin saya membaca sebuah Artikel? berita. Oh, Katanya Mbak Yu ini sudah memiliki pasangan, tapi jenisnya adalah ular. Wow. Kalau Katanya Mbak, menikah dengan ular. berarti kalau Mbak Yu menikah dengan ular, berarti saya tahu siapa saksinya. Siapa? Langit bumi. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Tak pernah Ulet bulu lagi yang nongol. Kita baca ulet. Apa benar Mbak Yu? jadi gini, saya di umur 30 tahun memang saya punya pendamping ular. Satu sisi memang ular, tapi satu sisi lagi ya kita seperti manusia biasa, tapi memang bukan manusia. Jadi dari makhluk astral memang dari Laut Selatan. Kalau menikah dengan ular malam pertamanya berdiri atau mendesis? Saya nggak tahu. Itu saya mikir ya, kalau nikah sama ular waktu nikahan cateringnya pakannya apa tuh ya? Pakannya apa ya? Richard, mungkin Richard tikus bisa jadi. Iya kan? Bentuk pernikahannya gimana, Mbak? Jadi gini, kalau kita bicara secara normal, siapa sih orang yang nggak mau hidup normal? Iya betul Mbak Saya Yu. kepengen Pura-pura aja. Gimana Mbak Yu? Gimana? Jadi saya tahu dari kecil memang ada ular yang emang betul ada kakinya. Jadi ada saksi beberapa orang teman saya juga sering waktu saya kecil tuh suka main ular itu. Ada kakinya, ada jenggirnya gitu loh. Terus saya tahu kadang saya tidur di kamar tuh kadang ada di lantai seperti itu. Tapi saya pernah bilang sama kakek saya, Mbah ini ada ular apa seperti apa? Mbah saya bilang itu ular tunggon. Enggak apa, jangan diusir, jangan diamkai, jangan jaga kamu, Nduk, seperti itu. Ada di saat umur 30 tahun itu ada saksinya namanya Mbak Umi, tetangga saya. Itu seakan saya nikah. Seakan ijab kabul seperti itu, tapi memang di samping ada orang-orang keraton seperti itu. Itu sebelumnya, 1 minggu sebelumnya itu datang ular itu dari arah wetan, gede banget dan bilang saatnya kamu jadi paranormal. Itu pun saya tolak. Pak Andre, Pak Andika, dari tadi saya ngerasa gatel, saya izin bentar ya. Maaf. Saudara Wendy, itu bukan shower. Sorry. Itu sisi tipes. Iya. Mbak Yu,
statement yang pernikahan dengan ular aja pernah ditertawakan Iya, betul. oleh Iya. salah satu konten kreator Iya. besar di Indonesia. Iya. Apa nggak takut ditertawakan lagi? Saya bercerita dengan orang yang ilmunya lain, cara pemahamannya lain, pasti akan ada strike di situ. Oke. Nggak cuma saya, banyak di luar sana juga yang seperti itu. Tapi secara manusiawi saya bilang jangan ditiru hal seperti ini. Karena saya juga tidak pernah meminta hal seperti ini. Saya pengen wajarnya hidup manusia seperti apa sih gitu Ya. loh. Saya pengen menikah dan punya pasangan sewajarnya. Percaya tidaknya, suka tidaknya itu kembali ke manusianya. Bayu, sorry, tapi Bayu setuju nggak? Apa tanggapan Bayu ketika Bayu dicap bahwa prediksi Bayu ini mengandung unsur provokatif? Mas, saya tidak tahu politik. Saya tidak berpikiran untuk provokasi. Saya hanya sekedar menerawang, dan saya dari pertama terawangan sampai akhir selalu saya bilang, ayo waspada, kita satu sama lain saling mengingatkan. Karena Desember itu pasti banyak media untuk tanya prediksi tahun depan. Tapi terawangan saya ada yang mengartikan seakan kejadian barusan buat preskon. Seakan di video itu saya lihat detik keberapa itu seakan baru kejadian pesawat nih, baru buat preskon. Tidak. Dan bisa dicek di YouTube. Coba ditelaah bacaan baik-baik dan isi. Ada juga yang seperti ini kan. Katanya saya merevisi terawangan. Tidak sama sekali saya tidak merevisi. Di situ saya bilang bahwa banyak akun-akun yang memanfaatkan saya, dipotong-potong terawangan saya. Ya. Dan dipasang foto-foto saya dengan bahasa-bahasa yang tidak wajar. Itu saya protes. Jadi saya tuh bingung yang nerawang saya, tapi begitu banyak bahasa-bahasa yang seakan lebih tahu di benak saya. Ya. Nah, tapi saya minta maaf buat kegaduhan ini. Karena saya tidak bermaksud untuk bikin gaduh dan keramaian. Karena saya hanya manusia biasa menerawang, banyak penerawang di Indonesia ini. Tapi kalau kejadian seperti ini, ada yang merasa tidak nyaman, saya minta maaf sebagai manusia. Bisa simpulkan apa yang keluar dari statementnya Mbak Yu itu hanya sebatas prediksi. Iya. Besok-besok kalau wawancaranya panjang kayak gini, mendingan gak usah pakai mesin tik. Pakai voice note. Pakai voice note.